yang akan disampaikan oleh Bung Islaini Marzuki SH. Kepada yang terhormat Bung Islaini Marzuki SH, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sudah selayaknya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini masih memberikan nikmat sehatnya kepada kita semua dan juga kepada keluarga kita, orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih bersama kita. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa salawat serta salam mari kita limpah curahkan dan semoga selalu berlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sebagai pengikutnya mendapat syafaat dari beliau untuk kita di yaumil akhir. Yang kami hormati segenap jajaran perangkat TPSWI, pimpinan-pimpinan saya di TPSWI Mojokerto, masih ada Bung Anang tadi saya lihat, Bung Nasim, Mas Roja, kemudian pimpinan FSMI lainnya yang tidak mengurangi takdim saya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati pimpinan Garda Metal, baik Bung Yatno selaku Panglima Wilayah, kemudian Bang Hasan Bisri selaku Panglima Daerah dari Mojokerto, Mas Awalin, Bang Leo, ada Bang Jainul, Bang Slamet, dan juga kepada kawan-kawan media perjuangan yang jujur di berapa bulan atau berapa dekade belakangan inilah saya menaruh salut dan hormat kepada kawan-kawan media perjuangan. Di dalam hal ini Bung Slamet dan Bung Hairudin, tadi kalau nggak salah, di mana ada kegiatan kita, baik Garda Metal maupun Garda Serikat Pekerja Metal Indonesia, alhamdulillah kawan-kawan media selalu setia menemani kita. Kawan-kawan perlu nggak bisa dinafikan atau bahkan dinegasikan. Peran media ini sangat begitu penting dalam kondisi pergerakan kita saat ini, kawan-kawan. Jadi jangan pernah remehkan beliau-beliau yang ada di media perjuangan. Pun saya memberikan sedikit himbauan kepada kita semua, jangan pernah permasalahkan dari mana kawan-kawan media itu berasal. Apalagi misalkan itu Garda Metal jadi media, sama-sama berjuang kawan-kawan. Jangan pernah dipermasalahkan. Ada beberapa kawan yang itu kan nggak aktif tuh, gara-gara media ini, itu kan Garda Metal harusnya. Loh, mereka sama-sama berjuang. Lebih tahu ujung tombak mereka daripada kita. Kita omongan baru sampai di sini nih. Kalau mereka bergerak sudah sampai ke dunia dalam waktu 1 menit, percaya? Itulah media sekali lagi. Sama-sama kita hormati. Media yang Garda Metal, ya sama-sama kita hormati perannya. Karena sama-sama berjuang, nggak usah saling ngerasani. Itu pesan saya buat kawan-kawan terkait dengan media. Penting kawan-kawan, media itu penting pada pergerakan kita saat ini. Terkait dengan amanat yang saya emban saat ini, untuk memberikan motivasi katanya. Padahal saya juga dalam kondisi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ini butuh motivasi. Jadi memang sudah sepantasnya, sudah selayaknya ya kita saling memotivasi diri kawan-kawan. Dan kemudian saya juga disclaimer dulu nih kepada kita semuanya bahwa yang saya sampaikan bukan bermaksud menasehati, menggurui, apalagi kepada guru-guru saya di pimpinan FSMI Mojokerto khususnya dan Jombang, bukan bermaksud menggurui, karena memang saya paham sekali, saya yakini sekali kalau kawan-kawan paham Imam Syafi'i itu punya 5 pilar kepemimpinan. 5 pilar kepemimpinan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Karena dia Imam Syafi'i, kawan-kawan Mojokerto santri semua nggak mungkin nggak kenal, salah satu
mazhab atau manhaj yang kita yang bahkan mungkin di Indonesia mayoritas mungkin loh ya, mazhabnya itu 5 pilar kepemimpinan. Salah satunya senantiasa menasehati. Itu menurut beliau sebagai pemimpin harus bisa senantiasa menasehati. 4 lainnya kawan-kawan cari 5 pilar kepemimpinan menurut Imam Syafi'i. Salah satunya saling menasehati. Ya kita di antara kita, ya kita menasehati diri kita sendiri. Itu harus kita lakukan kawan-kawan untuk bisa jadi pemimpin yang baik. Dalam kesempatan ini kawan-kawan, tadi saya sudah disclaimer ya, bahwa saya bukan menggurui, bukan menasehati. Kalau memang nanti ada sifatnya menggurui atau menasehati, kawan-kawan pastikan itu saya dulukan buat diri saya. Saya nasihati diri saya gurui diri saya dulu sendiri. Jadi kawan-kawan jangan khawatir, saya tidak omong besar. Apa yang saya sampaikan pasti itu saya lakukan pada diri saya sendiri. Karena ini nggak gampang memotivasi orang. Ya motivasi dulu diri sendiri. Kalau kita mau memotivasi orang, mau didengar orang, sudah bisakah kita memotivasi diri sendiri? Sudah bisakah kita bilangin diri kita sendiri? Kalau belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri, jangan pernah untuk bisa mau memotivasi orang. Orang nggak akan pernah dengar. Percuma. Lu ngomongin diri sendiri aja nggak bisa, mau ngomongin orang lain. Unsur mangkola wala unsur mangkola nggak berlaku. Kenapa? Kita pimpinan serikat pekerja, ngomong segede bakul, lakunya, tindaknya cuma segede ujung kuku, nggak bisa. Nggak bisa unsur mangkola wala unsur mangkola. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi apa yang lihat yang disampaikan nggak bisa. Kebanyakan kita, ya kita lihat siapa yang nyampaikan dia ada aksi nggak pernah lembur terus. Sip 3 harusnya bisa aksi, sip 2 harusnya siap bisa aksi. Salah satu pilar itu dari 5 pilarnya kepemimpinan versi Imam Syafi'i. Lanjut kawan-kawan, ada 5 hal lah kalau saya batasi karena saya sebentar saja, paling cuma mudah-mudahan bisa sampaikan 15 menit ya mudah-mudahan. Saya nggak janji tapi mudah-mudahan bisa disampaikan dalam waktu 15 menit. Yang pertama kawan-kawan mungkin paham lah ya, walaupun mungkin tidak. Kayaknya enggak. Mohon maaf ya, saya pakai suara saya aja kurang terbiasa kawan-kawan. Enggak apa-apa dengeran ya kawan-kawan bilang saya. Jadi gini, mensikapi gonjang-ganjing di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia khususnya, saya coba jadikan itu pesan pertama saya, himbauan pertama saya buat diri saya sama buat kawan-kawan semua. Yaitu apa? Terkait dengan kepemimpinan, pemimpin dan kepemimpinan kawan-kawan. Karena apa? Karena gonjang-ganjing yang kemarin terjadi itu sangat erat kaitannya sama kepemimpinan. Apalagi kalau kita kaitkan sama tagarnya FSMI 20 tahun ke depan. FSMI kan punya tagar seperti itu, menciptakan kader-kader di saat sekarang untuk menyongsong FSMI di 20 tahun ke depan ya Bung Anam ya. Kawan-kawan inilah nanti yang menggantikan pimpinan-pimpinan ini di baik di garda metal maupun di struktural FSMI. Menggantikan Bung Ardian, Mbak Eka, Bung Mukhlisin, Bung Eko, Bung Hasim, Bung Rozak. Ini kawan-kawan muda semua nih. Sebagai calon-calon pemimpin. Ya, saya berpesan buat adik-adik saya 55 tahun. Tahun ini saya pensiun kawan-kawan. Buat adik-adik saya calon pemimpin ke depan. Yang pertama tolong diingat, pemimpin itu penentu arah kebijakan organisasi. Kalau kita bicara skupnya organisasi, keberlangsungan baik buruknya itu organisasi skup kecil, mikro maupun makro, itu tergantung dari pemimpinnya kawan-kawan. Venezuela seperti apa? Negara kaya dengan emas, tapi saat ini terperosok kawan-kawan karena salah pengelolaan mulai dari Hugo Chavez. Kenal ya kawan-kawan ya? Hugo Chavez tulisannya. Atau sekarang Nicolas Maduro lah diteruskan. Kurang sosialis kayak apa itu? Venezuela. Mereka negara sosialis tuh. Tapi karena salah pengelolaan dari pemimpinnya yang cuma mengandalkan minyak saja, pada saat harga minyak anjlok, hancur Venezuela. Itu pengelolaan dari pemimpin. Salah kelola dari pemimpin. Zimbabwe. Coba cek kawan-kawan di Google lah, silakan cek. Zimbabwe dulu itu negara lumbung pangannya Afrika, gandum, jagung, itu lumbung pangannya Afrika.
Tapi sekarang di bawah kepemimpinan terakhir Robert Mugabe, kalau kawan-kawan pernah dengar Robert Mugabe, presidennya, itu uang 1 juta kita bisa dapat tanah di Zimbabwe itu bisa 1 hektar. Dalam arti betapa hancurnya inflasi di negara itu, kawan-kawan. Itu salah kelola dari kepemimpinannya. Sri Lanka, Swissnya Asia, Sri Lanka. Salah kelola. Sekarang lihat seperti apa keadaan Sri Lanka kotornya. Negara ketiga terkotor setelah India, Sri Lanka. Dulu Swissnya Asia, Sri Lanka. Yunani, negaranya para filsuf. Negara dari mana demokrasi itu berasal, tapi hancur justru karena demokrasinya. Salah kelola pemimpin. Nokia pernah dengar Nokia? Hancur karena salah kelola pemimpin. Sombong, ego. Nyonya Menir, Sariwangi, banyak kawan-kawan organisasi kecil maupun besar itu salah hancur karena kesalahan dari pengelolaan pemimpinnya. Maka saya sampaikan nih kepada kawan-kawan, penting kepemimpinan itu ke depan. Belajarlah, kawan-kawan ini akan calon pemimpin ke depan nih. Mau di PUK, mau di Garda Metal, mau di tingkat pimpinan cabang, konsulat cabang, pimpinan wilayah, atau di PP atau DPP sana. Itu kawan-kawan punya peranan yang penting untuk terus belajar. Supaya jangan salah kelola. Jangan salah membawa arah nih anggota mau kemana. Nggak punya nilai luhur di sini, tapi coba-coba membawa anggota kemana-mana, tapi nggak punya nilai luhur yang ditanamkan. Ini mau dibawa kemana anggota nih? Tapi mereka nggak punya nilai luhur, idealisme berpikir yang benar sebagai pemimpin. Itu hati-hati kawan-kawan. Kenapa? Pemimpin itu mulia. Kenapa mulia? Karena pertanggungjawabannya baik di Al-Quran dan Al-Hadis maupun di sumpah-sumpahnya kepengurusan. GM ada sumpahnya, pengurus PC ada sumpahnya, setiap pengurusan ada sumpahnya. Dipertanggungjawabkan di hadapan anggota dan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dia nggak menjalankan itu, nggak mau menanggung resiko itu, hancur. Kenapa dibilang mulia? Dia punya beban, tanggung jawab, resiko yang dia harus jalankan. Nggak gampang kawan-kawan, contoh paling gampang. Beliau, Cak Sinyo, Bung Hasan Bisri, selaku Panglima Daerah. Kalau ada kerusuhan yang menyangkut dengan Garda Metal, dia nanti yang diseret-seret dia sama pihak. Suka nggak suka, resiko. Begitupun pimpinan-pimpinan struktural di FSMI, resiko. Itulah kemuliaannya. Beliau berani menanggung resiko itu. Itu yang kelihatan, yang kawan-kawan nggak tahu di sehari-hari di rumahnya. Bapak pergi mulu. Resiko. Itu kemuliaan itu sebagai seorang pemimpin. Kesakralan tadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesakralan itu yang harus kawan-kawan ingat nih. Pemimpin itu di situ. Kemuliaan dan kesakralan. Tapi juga ingat, ada B3. Sebagai pemimpin, kita punya faktor resiko B3. Bahan berbahaya dan beracun. Kalau kita sebagai pemimpin nggak bisa membawa nih anak buah kita, anggota kita, PUK, KOT misalkan, ke arah yang lebih baik atau malah hancur-hancuran, kita punya tanggung jawab. KOT misalkan 250 orang kali 4.000 orang nih di panti pundak kita. Hati-hati, kepemimpinan itu bukan barang yang sembarangan. Betul ada kemuliaannya di sana, ada kesakralannya, tapi juga ada racunnya di sana. Tinggal kawan-kawan mau melangkah sebagai pemimpin seperti apa nanti ke depan. Jangan karena emosi, jangan karena merasa dibawalah ini anggota ke laut yang luas, terombang-ambing saja. Itu tanggung jawab pemimpin nanti. Kalau kata teman saya kemarin berseloroh, lu punya 1000 kebaikan sebagai pemimpin, udah di pintu surga. Tapi ternyata dari kawan-kawan Pak Krim, dari kawan-kawan Kaleng Raya, nanyain, malaikat itu kemarin begini. Oh betul. Tarik lagi masukin ke neraka. Betul. Itu bukan riwayat, kalau memang itu seperti itu fakta ya yang saya baca-baca di kisah-kisah memang seperti itu. Cuma gara-gara kita zolim. Hati-hati. Itu ya kawan-kawan, mulia, sakral, tapi juga racun. Kemudian kawan-kawan terkait dengan kepemimpinan, saya ingatkan diri saya, pemimpin jangan anti kritik.
Karena kalau pemimpin anti kritik menyamakan diri dengan malaikat, dengan nabi, nggak punya kesalahan, nggak punya penyelewengan sehingga nggak mau dikritik. Pemimpin yang nggak mau dikritik itu tangan besi namanya. Nggak pantas ada di serikat pekerja. Nggak pantas. Bikin negara sendiri atau kerajaan sendiri. Seperti Korea Utara kan. Kritik, penjara, atau potong. Kita bukan seperti itu di serikat pekerja. Pemimpin itu harus mau dikritik. Tapi kritik seperti apa? Bukan kritik yang destruktif, tapi kritik yang konstruktif, yang membangun. Yang memang semangatnya semangat untuk tetap dalam perbaikan, dalam rel dan rule-nya, bukan semangat untuk menghancurkan. Kalau kritik untuk semangatnya untuk menghancurkan, buat apa? Kritik terhadap pimpinan, kritik terhadap teman kita, semangatnya untuk memperbaiki, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk mencerai-beraikan perahu ini. Apa maksudnya? Kritik boleh sekeras-kerasnya. Karena mereka juga bukan malaikat, bukan nabi yang ada di DPP sana, bukan. Tapi kayak pakai cara-cara yang benar. Bukan untuk mencerai-beraikan, membuat limbung anggota. Kemudian kawan-kawan sebagai pemimpin, kalau saya sih meyakini diri saya, kenapa saya di Munas kemarin, ya bilang kawan-kawan sepakat pakai demnya itu, bagi kami lebih penting persatuan daripada jabatan, dari jabatan. Itu dem yang kami pasang di Munas kemarin. Kenapa? Sebagai pemimpin, khususnya di serikat pekerja nih kawan-kawan, idealisme bahwa persatuan lebih penting daripada jabatan itu harus kita tanam. Bahwa persatuan itu lebih penting dari segala-galanya harus kita tanam nih. Kenapa? Karena kita serikat pekerja. Pemimpin dalam skop kecil apapun, sekali lagi dalam PUK sekalipun lah yang paling mikro dah di antara jenjang kita di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Tanamkan bahwa persatuan itu lebih penting dari segala-galanya, kawan. Tanamkan itu sehingga kalau ada konflik apapun jangan pernah berpikir untuk cerai-berai. Karena kita paham. Banyak aja tadi Bung Ardian sampaikan, banyak aja kemarin kita nggak dipedulikan tuh. Banyak kita kemarin nggak dipedulikan, apalagi kita kecil-kecil. Idealisme apa bagi mereka yang katanya pemimpin? Kok di sini idealisme adalah menghancurkan? Idealisme pemimpin macam apa? Di mana idealisme kepemimpinan mereka kemarin-kemarin? Yang katanya memimpin serikat buruh, baik di PUK maupun pimpin di cabangnya masing-masing atau di jenjangnya masing-masing sebagai pemimpin serikat buruh. Apa idealisme yang mereka tanamkan dalam otak mereka kalau akhirnya itu mau untuk bercerai-berai? Nggak habis pikir saya, miris saya sebagai orang yang bisanya cuma hujan-hujanan, panas-panasan di lapangan, di jalanan, lumpur-lumpuran di hutan bareng-bareng kawan-kawan merah hitam ini. Nggak habis pikir saya. Saya di SPB bukan siapa-siapa, cuma miris. Di mana idealisme kepemimpinan? Apa idealisme mereka yang mereka tanamkan di otak mereka pada saat mereka memimpin kemarin? Kok akhirnya membuat cerai-berai kita semua? Jadi tolong kawan-kawan, sekali lagi buat diri saya, buat kita semua, tanamkan di sini sebagai sebuah idealisme. Salah satu lah, kalau kawan-kawan punya idealisme banyak, salah satu idealisme pemimpin adalah utamakan persatuan. Jadi apapun konfliknya, maka kawan-kawan tuh nggak akan berpikir untuk bercerai, untuk terpecah belah, tercerai-berai. Udah ngerti kok tagarnya, bersatu kita kuat. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Apapun tagar-tagar yang mereka launch kemarin, mana? Cuma mulut doang. Jadi kawan-kawan, sekali lagi saya ingatkan buat diri saya, buat kawan-kawan, kalau kawan-kawan memimpin, khususnya di orang banyak, komunitas orang banyak, di keluarga juga begitu kok. Yang komunitasnya cuma 2, 3, 4, 5, 6, 7, tergantung anaknya. Sama. Idealisme itu jangan pernah berpikir untuk bercerai-berai, untuk berpisah. Semangatnya untuk bersatu kembali. Ada masalah, yuk kita diskusikan, musyawarah mufakat. Kita cari jalan tengahnya.
Pihak sana ngalah, pihak sini ngalah, suami ngalah, istri ngalah. Anak nggak tahu apa-apa. Tapi kalau semangatnya untuk tercerai-berai, susah. Bisa dipahami kawan-kawan ya? Bisa. Tapi janganlah tanamkan bahwa persatuan itu lebih penting dari segala-galanya. Kalau kawan-kawan nanti jadi pemimpin, saya komplainnya ke pemimpin ya. Ingat deh, disclaimer saya menyampaikan komplain ini kepada pemimpin. Siapa saja mereka yang merasa jadi pemimpin. Tanamkan idealisme di otak seorang pemimpin bahwa persatuan itu lebih penting dari segala-galanya. Kemudian selanjutnya tentang pemimpin kawan-kawan, kita harus taat aturan. Pemimpin nggak bisa cuma ngomong doang, mana badan lu, mana PDH lu, tapi dia sendiri nggak pakai. Pemimpin tadi, kalau mau didengerin orang ya kita tuh harus diri taat. Untuk bisa taat, maka kita harus tahu aturannya apa. Untuk bisa ngerti, kita harus baca aturannya apa saja. ADART itu apa mengaturnya semua. Jangan nggak tahu menau, tiba-tiba ngamuk dengan semangat emosinya sebagai seorang pemimpin yang katanya di sini ada idealisme, tiba-tiba ngamuk, nggak jelas. Padahal nggak tahu persis apa aturan yang mengatur tentang kita bermusyawarah. Coba kawan-kawan cek deh. Nggak tahu menau aturannya seperti apa, atau teknisnya bahkan sudah disepakati bersama, tapi kok nggak dijalani, nggak ditaati, nggak konsisten, nggak komitmen. Sudah deal bahwa dalam permusyawaratan ini, kalau saya menang, saya ngalah, kamu menang, saya ngalah. Oke, clear. Pada saat berjalannya waktu, 74 sama 26%. Yang 24, aduh mohon maaf nih, saya nggak jadi mundur karena konstituen saya mendukung saya untuk terus maju. Itu saja sudah tidak komitmen, sudah nggak taat aturan. Pemimpin seperti apa? Kalau modelnya seperti itu, yang mau kita pandu, yang mau kita jadikan panutan, itu komitmen tidak komitmen yang pertama. Untuk apa? Kita ngikutin pemimpin yang tidak komit, tidak konsisten dengan perkataannya sendiri. Salah satu tadi itu perkataan yang benar. Kalau kelima bilang pemimpin dengan versinya Imam Syafi'i, perkataan yang benar. Karena pemimpin itu harus berkata benar. Hati-hati. Maka saya sebagai orang yang ya agak sering lah ngomong tuh hati-hati banget mengatur kata ini sama otak tuh agak sulit kawan-kawan. Kalau ada keselio dikit wajar lah ya. Supaya benar itu yang saya katakan, nggak cuma lip service, karena memang ada pertanggungjawabannya di perkataan saya. Pemimpin itu perkataan yang benar salah satunya. Jadi kalau kita mau taat aturan, baca aturannya seperti apa, baru dipelajari. Oh, ternyata tata cara permusyawaratan begini loh. Oh, ada yang nggak diatur dalam ADART, dalam PUGM misalkan. Oh, ada aturan turunannya apa? Teknis pelaksanaan voting misalkan. Kalau sudah disepakati oleh semua peserta, ya sepakati. Ya ikuti, jangan kita sendiri, tapi kita merasa terjolimi. Kan aneh. Di PUK ada anggota 7. Musyawarah mufakat 6 setuju. 6 anggota, 1 nggak setuju. Masa yang 1 suruh ngikutin, yang 6 suruh ngikutin yang 1? Kan nggak mungkin. Kalau bicara intervensi, arogansi, otoritarian, di mana? Menegakkan kebenaran yang mana? Dasolen. Kebenaran apa? Kebenaran hukum. Kebenaran norma yang mana, hukum yang mana? Dasolen yang mana? Maka untuk bisa itu kita harus taat aturan kawan-kawan. Untuk bisa taat aturan, kita baca aturannya itu secara mendalam. Jangan mau dibawa sama pemimpin kita yang lebih tinggi lagi untuk terombang-ambing aja. Jangan, kita kok bisa. Kalau kita mau tahu aturannya kayak apa sih, kan bisa tabayun kita. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan pemimpin yang di atas. Kita tuh pemimpin, kita kepala keluarga jadi pemimpin kok.
Apalagi kawan-kawan ketua PUK misalkan punya nih anak buah sebagai anggota, punya tanggung jawab juga kalau anggotanya apa, bukan cuma pimpinan cabang yang menginstruksikan, tapi dia sebagai ketua PUK juga punya tanggung jawab. Kenapa mau-mau aja padahal mau diajak ke jurang? Kemudian kawan-kawan, sebagai pemimpin yang terakhir, jangan sombong. Sebagai pemimpin jangan merasa paling besar. Sebagai pemimpin jangan merasa punya andil, punya kontribusi paling gede. Karena anggotanya banyak, karena cosnya besar. Kalau nggak ada gua nih, ini organisasi akan limbung, mungkin ambruk. Lu siapa? Ini FSMI nggak ada Said Iqbal, nggak ada Suparno, nggak ada Sabila Rosa. Jalan ini organisasi. Nggak usah sok merasa kita. Nggak akan dipandang kita. Kita ini ditakutin bukan karena jabatan kita, tapi karena persatuan kita, kawan-kawan. Betul, kebetulan aja jabatan kita panglima. Tapi bukan ke panglimanya dia takut, bukan. No, persatuan di belakang kita yang bikin dia takut. Apa yang mau disombongin? Kita dikenal, disegani mungkin oleh pimpinan perusahaan Saco misalkan, itu karena kita SPMI, karena kita berorganisasi. Kalau misalkan predikat ketua PUK dicabut oleh organisasinya, oleh FSMI-nya, dia harus kembali ke lain produksi, nggak mau PHK. Sekarang sini menuju PHK. Orang dia karyawan biasa kok, bukan lagi ketua PUK. Kembali ke lain produksi, kembali kamu, ini jalanin itu lain. Apalagi cuma sekedar operator misalnya, jalanin dulu lain. Oh nggak mau SP1, oh nggak mau SP2, nggak mau SP3, nggak mau menjalankan kewajibannya sebagai pekerja, orang bukan lagi ketua PUK. Skorsing menuju PHK. Salah manajemen ya? Tidak. Saya ingin menyampaikan konteksnya adalah dia nggak dilihat lagi sama pimpinan perusahaan karena dia bukan ketua PUK, bukan SPMI lagi. Udah gak punya kekuatan apa-apa, dia udah injek-injek aja kata manajemen. Terus apa yang mau kita sombongin? Apa yang mau kita sombongin? Kita dikenal orang-orang segala macam, entah itu aparatur pemerintahan, aparatur keamanan, atau tetangga kita di lain gang sekalipun, karena kita ada di organisasi, kebetulan ada di FSMI. Jadi jangan pernah besar hati, jangan congkak. Apa yang mau kita sombongin? Rumput yang sekarang kita injek-injek, nanti kita akan ada di atas kita tuh. Kalau kata Buya Hamka, apa sih yang mau kalian sombongin? Kalian hidup dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, nanti mati kembali lagi ke tanah, kok mau bersikap langit? Kata Buya Hamka. Apa yang mau kalian sombongin? Jabatan cuma titipan. Justru pada saat kita menjabat nih, tunjuk kita nih harus benar-benar bermanfaat untuk kemaslahatan orang banyak. Apa yang mau kita sombongin, kawan-kawan? Dalam menjabat di khususnya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Toh saya besar, toh SPMI tetap berdiri tuh. Anggota saya besar, toh sekarang udah kembali lagi ke FSMI 7.000 orang tuh dari 8.000. Apa yang mau kita sombongin? Kita dianggap orang, dilihat orang karena kita punya masa besar. Setelah masanya itu beralih, hilang, kita udah bukan siapa-siapa lagi kita, kawan. Jangan pernah sombong. Jangan pernah sombong. Apa yang mau kita cari? Umur kita ini sebentar lagi paling 60 lah kalau umatnya Nabi Muhammad 60. Apalagi saya tinggal 5 tahun lagi jatah di muka bumi ini. Gak usah sombong. Tuh, sebagai pemimpin hati-hati. Sebagai calon pemimpin, dalam skup apapun, jangan pernah sombong. Jangan pernah merasa besar. Jangan pernah merasa paling penting, jangan merasa paling pintar. Kasihan, merusak diri kita, kawan-kawan. Merusak diri kita. Rendah saja, merendah hati saja. Enggak perlu kita sombong-sombong, merendah hati saja. Tunjukkan pada orang bahwa orang yang kita hadapi derajatnya mungkin lebih tinggi dari kita. Tunjukkan itu sebagai sebuah ekspresi, bahkan kalau perlu nggak ada masalah. Tunjukkan bahwa kita nggak mau sombong sama orang yang kita hadapi. Tunjukkan.
Karena penting ini sebagai pemimpin kawan-kawan. Pemimpin yang sombong itu nanti akan nggak disukai juga sama anggotanya. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Sudah kata ustadz-ustadz dari Mojokerto ini, Soheh Muslim tuh nggak akan masuk surga tuh. Dikit aja. Kalau kesombongan itu ada. Jadi terakhir kawan-kawan tentang kepemimpinan, nggak usah sombong, jangan merasa besar, cos besar, segala macam besar, dikenal banyak. Itu semua karena organisasi. Semua privilege itu dicabut sama yang maha kuasa, hancur kita bukan siapa-siapa lagi. Nggak akan dipandang orang lagi. Hati-hati, jangan merasa sekali yang maha kuasa cabut privilege, keistimewaan yang kita dapat semua itu hancur gitu. Ingat sekali lagi, jangan pernah sombong. Kemudian yang kedua kawan-kawan, ini kaitannya dengan kita sebagai garda merah. Ini ulang-ulang, jangan pernah bosan ya kawan-kawan ya. Saya mengingatkan diri saya. Tadi disampaikan oleh pimpinan-pimpinan SPMI itu di Mojokerto. Kawan-kawan ada, kalau ada si Anu, kawan-kawan ada kalau ada event ini. Bangunlah kawan-kawan. Ada 100, kurang lebih hampir 140-150 orang garda metal Mojokerto dan Jombang yang baru bergabung. Bangunlah. Senjata satu-satunya dari garda metal itu cuma militansi, nggak ada lagi. Bukan pisau, bukan golok, bukan bendok, bukan pistol, tapi militansi. Itu senjata yang kita punya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan nggak bisa ngejaga militansi ini, ritme militansi ini nggak bisa, militansi itu nggak bisa datang tiba-tiba bangun tidur besok militan, tidak. Mimpi itu namanya. Kayak kawan-kawan bermimpi revolusi, besok bangun tidur tiba-tiba paginya revolusi. Sadarlah. Jadi militansi itu kita harus maintain kawan-kawan. Kalau kita nggak maintain, habis. Kalau kata Buya Hamka, seorang pejuang kalau giroh perjuangannya dalam hatinya udah nggak ada, kubur. Kasih kain kapan, kubur. Buya Hamka, bukan saya. Kenapa? Karena udah dianggap orang mati, ngaku pejuang, ngaku masih pejuang. Saya nggak mau ngomong, udah kalau memang nggak kuat jadi garda merah keluar saja, tidak. Saya mau ngomong, yuk bangun semua kawan-kawan yang merasa ngaku jadi anggota garda merah, pejuangnya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, ayo. Jangan katanya kawan-kawan ngaku pejuang, ayo kita bergerak. Jangan tidur aja, jangan dianggap orang mati, jangan. Ayolah kita bangun, yang bisa bangun kesejahteraan di Mojokerto ini ya kawan-kawan anggota garda metal ini salah satunya. Bukan orang luar, bukan kami di nasional sana sama di Bekasi, bukan. Bukan kawan-kawan Darjo, bukan kawan-kawan Gresik, Surabaya, Tuban, bukan. Kawan-kawan Mojokerto lah yang bisa membawa kehidupan lebih baik di Mojokerto. Bangunlah. Di mana Trah Mojopahit kawan-kawan semua Mojokerto? Di mana Trah Mojopahit itu? Di mana ajaran-ajarannya Kiai Haji Muhammad Nawawi? Di mana ajaran-ajarannya Kiai Munasir Ali? Bangunlah. Kita nggak minta kawan-kawan yang Mojokerto besok ada aksi 150 keluar semuanya dari pabrik. Tidak. Kawan-kawan yang tahu kekuatan untuk mengatur diri ritme perjuangan kawan-kawan, kami paham. Kawan-kawan itu cuma pekerja yang juga harus menghormati, mentaati aturan di perusahaan. Kami paham. Lebih paham bahkan. Tapi toh kawan-kawan punya janji, punya sumpah. Sekali lagi saya nggak mau ngomong kalau nggak mau jalanin sumpah mundur, tidak. Saya minta dengan sehormat-hormatnya, yuk bangun jalanin sumpah kita. Innallaha la yughayyiru. Kalau bukan kawan-kawan Mojokerto yang bikin perbaikan untuk Mojokerto, siapa lagi? Kaum Mojokerto sendiri kawan-kawan. Kalau kawan-kawan terus tidur, padahal kawan-kawan adalah kaum yang progresif, revolusioner, yang juga melalui pendidikan bahkan yang sanggah, yang sudah memahami benar watak rezim saat ini seperti apa. Berdosa kawan-kawan, sudah tahu tapi kawan-kawan asik tidur masuk, asik masuk dalam dunia kawan-kawan sendiri. Padahal kawan-kawan punya kesempatan besar untuk berbuat lebih daripada anggota biasa. Anggota biasa nggak punya kewajiban tuh. Kita punya kewajiban. Dengan kewajiban itu tuh kita sudah beribadah, berbuat baik.
Terserah Allah yang nanti menilai. Paling nggak kita coba berbuat baik untuk bisa memberikan upah itu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Untuk memberikan kesejahteraan itu sesuai dengan apa yang ditetapkan. Itu insya Allah ibadah, kawan-kawan. Biarkan Allah yang menilai itu. Berbuat saja. Ayolah bangun. Sekali lagi, mana terah-terahnya Mojopahit di sini? Mana? Ajaran-ajaran Kiai Haji Muhammad Nawawi mana? Ajaran-ajarannya Kiai Haji Munasir Ali mana? Ayolah bangun, kawan-kawanku, saudara-saudaraku semua, bangunlah. Jaga militansi kawan-kawan, karena militansi bukan mimpi. Itu harus di-maintain setiap hari. Kalau kawan-kawan tidur terus, anggur kawan-kawan tidur terus. Maintain militansi. Oh, shift 3, ikutlah. Minggu ini shift 3, seminggu shift 3, 5 hari lah sampai Jumat. Ya 2 diantaranya kalau memang di 1 minggu ada 2 kali ikutlah. Ngantuk-ngantuk sedikit pengorbanan ibadah. Dan kewajiban yang ada ibadahnya. Dalam rangka menjalankan sumpah. Ikutlah sekali 2 kali di minggu itu. Ngantuk dikit wajar. Jam 12 kabur, biarin. Kalau dia mencemooh, balik lu jam 12, biarin. Kita sudah coba menjalankan sumpah kita, coba berbuat baik. Orang yang ngomong itu biasa. Gak usah didengerin. Urus aja diri mereka sendiri. Berapa kali mereka ikut aksi. Yang penting itu ada dalam diri kita, kawan-kawan. Saya nggak tahu nih, kawan-kawan mencoba nggak untuk keluar, untuk ikut aksi, sehingga kawan-kawan PUK tidak membuatkan internal memo dispensasi. Saya khawatirnya karena memang kawan-kawan tidak mau bergerak keluarlah, maka pimpinan unit kerja nggak mau membuatkan surat dispensasi. Bahkan sudah ditawarkan, tapi kawan-kawan menentang. Ayolah, saudara-saudaraku semua di Mojokerto, di Jombang, bangunlah. Ke depan makin berat. Putusan MK 168 aja gak jalan-jalan. Itu yang paling jadi jantung kehormatan kita nanti tuh. Jangan sampai itu nanti benar-benar sama Cipta Kerja hasilnya. Banyak ini pesanan-pesanan dari oligarki, dari pengusaha-pengusaha hitam untuk menghancurkan putusan MK 168 tentang undang-undang keterilian yang baru. Kalau kita diam aja, betul. Mungkin kawan-kawan cuma sebentar lagi saja mengikuti itu produksi di pabrik. Tapi anak-anak kita, cucu-cucu kita, tolong diingat. Oh nanti toh biarin aja, nanti siapa kita juga nggak akan tercatat di sejarah. Pikirin amat sejarah. Yang penting gua hidup di atas muka bumi ini. Apabila ada kebaikan yang bisa saya lakukan, maka saya akan lakukan kebaikan itu. Itu saja cukup. Nilai luhur yang kawan-kawan tanam sebagai anggota Garda Meta untuk coba berbuat baik selama saya masih bisa. Tanpa mengorbankan kerja saya, tanpa mengorbankan kegiatan di rumah tangga saya. Saya bisa kok selama ini. Kenapa kawan-kawan tidak? Betul, kebetulan saya punya privilege sebagai ketua PUK. Tapi apa bedanya kawan-kawan di PUK juga walaupun anggota biasa? Ada privilege dari PUK kok. Untuk internal memo, untuk dispensasi, sudah dicoba belum? Jangan ngomong, nggak bisa, PUK mah nggak mau ngeluarin begini. Padahal itu cuma jadi pembenaran, cuma jadi alasan. Ayolah, kawan-kawan, militansi itu penting. Kita yang tahu kekuatan diri kita nih, kita yang ngatur. Dari basicnya adalah sumpah, saya harus menjalankan sumpah. Yang kedua, kewajiban sebagai anggota SPMI. Yang ketiga, nilai luhur yang kita tanam tadi. Saya pengen berbuat baik. Oh ini hari ini saya ada kesempatan nih berbuat baik. Saya coba dikit ngantuk-ngantuk dikit, gak apa-apa, ikut aksi. Sesusah apa sih kawan-kawan kayak gitu aja? Coba deh, analisa deh kawan-kawan. Sesusah apa sih? Nggak minta setiap hari, tidak. Nggak minta setiap aksi, tidak. Saya paham, kita semua paham kawan-kawan pekerja. Kita juga nggak mau kawan-kawan digabung di Garda Meta jadi mudorot buat diri kawan-kawan sama keluarga kawan-kawan. Tidak, kami paham itu. Jangan jadi mudorot bikin jadi anggota Garda Meta. Anggota Garda Meta setiap aksi ikut, besoknya keluar PHK. Siapa yang berdosa? Kami juga. Tidak mengingatkan kawan-kawan untuk jangan seperti itu. Tidak, bukan itu yang kami maksud kawan-kawan. Bukan itu. Kami paham kawan-kawan pekerja, tapi yang paham diri kawan-kawan adalah kawan-kawan semua. Yuk kita atur ritmenya minggu ini shift 3 atau shift 2. Shift 2 saya masuk jam 3 atau jam 2 misalkan. Wah, pagi ini masih bisa nih ikut nih. Hari ini dia ikut dah, minggu ini sekali. Masuk nalar nggak apa yang saya sampaikan? Apakah begitu saja itu sulit?
Shift tagih terus kawan-kawan juga nggak pernah bisa ikut aksi karena kawan-kawan nggak mau minta sama PUK, ketua PUK saya besok ikut aksi, tolong bikinin keterangan memo. Pernah dicoba seperti itu? Tidak, cuma jadi alasan saja. Media besok libur, hari kerja bukan libur nasional. Bisa kawan-kawan nanya pada hati kawan-kawan masing-masing, jangan cuma pembenaran. Kalau pembenaran alasan itu 1 miliar kawan-kawan bisa temukan. Kalau cuma sekedar alasan, nggak jadi alasan kawan-kawan, terus kerja pagi nggak jadi alasan. Toh kawan-kawan kalau memang benar-benar mau menjalankan sumpah kewajiban, kawan-kawan bisa cuti. Kalau memang benar-benar gitu, karena kawan-kawan pembenaran terus. Padahal semua usaha belum dijalankan, minta dispensasi kepada pengurus PUK belum. Ya bagaimana pengurus PUK mau bikinkan kalau kawan-kawan nggak minta? Itu kawan-kawan. Yang kedua, jaga militansi kawan-kawan. Saudara-saudara saya di Mojokerto ini, terahnya Mojopahit, santri-santrinya almarhum Kiai Haji Muhammad Nawawi, Kiai Haji Munasir Ali. Yuk bangun. Kalau beliau tanya juga, ya kawan-kawan lah bisa merubah nasibnya Mojokerto, ya kawan-kawan. Bangun militansi kawan-kawan kembali. Ingat masa-masa kawan-kawan di Latsar. Sayang, udah capek-capek, diomel-omelin, disiksa fisiknya, pulang kerja shift 3 ngantuk-ngantuk, 24 jam gak tidur, cuma mau seperti itu saja. Apalagi kawan-kawan punya sumpah. Saya nggak akan menyuruh, kalau nggak sanggup tinggal jangan, sayang. Jalankan selama kawan-kawan bisa jalankan, walaupun nggak sepenuhnya, sesuai dengan kekuatan diri kawan-kawan tadi. Jalankan militansi itu kawan-kawan. Dan kalau dicamkan, militansi itu bukan sesuatu yang tiba-tiba datang mendadak seperti ilham, oh tiba-tiba gue militan. Tidak. Militansi itu di-maintain. Kaleng, masalah. Pakrin, masalah, datang kita. Untuk memaintain militansi kita, kalau kita nggak pekas, nggak peduli sama hal-hal yang sifatnya bau-baunya perjuangan, nggak akan timbul militansi di hati kita, kawan-kawan. Dari situlah militansi kita tuh timbul, kita maintain, sehingga nggak diem, nggak stuck mati. 2, militansi. Yang ketiga, kawan-kawan, sebagai barometer yang memang dididik untuk jadi progresif revolusioner positif ya. Progresif revolusioner positif, bukan progresif revolusioner, bukan. Pertama, jangan permisif. Kawan-kawan ini udah dididik tentang pengetahuan, tentang undang-undang, baik aturan turunannya, aturan teknisnya dan juklaknya dan lain sebagainya. Itu kawan-kawan paham. Maka kawan-kawan jangan permisif. Permisif terhadap apa? Terhadap pelanggaran. Harmonis boleh. Di tingkat PUK, saya orang paling nomor 1 menjaga harmonisasi saya dengan pimpinan perusahaan. Tapi jangan pernah kita mau diinjek-injek. Saya mendadak minta dispensasi bahkan ke sini aja, ke Batam, baru pulang semalam saya dari Batam. Nggak ada masalah, tadi kemarin dijemput atau diantar sama mobil perusahaan ke Bandara Suta, besok dijemput lagi sama mobil perusahaan. Kalau dibilang harmonis, mungkin saya saat ini yang paling harmonis kalau hubungan industrial. Terus apa saya mau diinjek-injek? Tidak. Jangan pernah permisif, kenapa? Sifatnya manajemen di semua perusahaan sama, profit oriented. Ingat itu. Seharmonis apapun, jangan pernah permisif, hati-hati. Yang penting kita tidak diinjak-injak. Enggak juga apa baik lawan, tembok dilawan juga. Berangus habis. Lihat kekuatan, lihat SWOT. Diinjak-injak pun kawan-kawan harus lihat SWOT nih. Jangan sampai kawan-kawan kebablasan dengan kata-kata saya, kata IM itu lawan. Jangan mau kita diinjak-injak. Lihat kekuatan kita. SWOT-nya udah diukur belum? SWOT tahu ya SWOT ya? Ya, kekuatan, kelemahan, kesempatan, sama ancaman atau harta yang kita miliki untuk melakukan pergerakan ini. Itu juga kita ukur, nggak bisa antam kromo. Jangan permisif. Jangan pernah permisif. Kemudian kawan-kawan, jangan juga bermesraan. Kita tahu, itu manajemen.
Kalau dia mau, sewaktu-waktu apa leher kita ini bakal dipotong sama dia. Kalau memang sewaktu-waktu orderan dari luar atau dari customer turun, harus efisiensi besar-besaran, maka siapa yang dipotong? Kita sebagai pekerja, atau kita sebagai pengurus PUK, atau anggota kita sebagai anggota PUK. Jangan pernah bermesra harmonis boleh. Kan pernah dengar Stockholm Syndrome? Stockholm Syndrome, kejadian perampokan di Swedia sana, di Stockholm. Perampoknya itu bekerja sama orang yang disandranya dalam bank itu. Orang yang disandra itu bahkan meminta kepada aparat di luar, bebaskan dia, bebaskan mereka. Aneh. Di mana isi pikirannya orang sewaktu-waktu dia itu bisa dijadikan jaminan untuk dipalaknya ditembak kok sama perampok itu. Begitupun kita di PUK yang asik bermesraan sama pengusaha, yang sewaktu-waktu kita tahu pala kita bisa digorok nih. Hati-hati, jangan pernah bermesraan, jangan pernah. Sama seperti itu, sama. Jangan merasa nyaman. Pernah dengar sindrom kodok? Sindrom kodok pernah dengar kawan-kawan? Kodok itu hewan di atas muka bumi ini yang paling pintar beradaptasi sama suhu dan cuaca. Kawan-kawan coba nanti di rumah masukin kodok dalam panci berisi air, masuk di atas panci nyala, apa dalam kompor, di atas kompor nyala. Itu kompor kodok tuh nggak akan langsung lompat tuh. Pasti naik dong tuh suhu air. Berapa derajat Celcius, berapa derajat Celcius. Itu kodok sampai batas yang dia bisa, terus akan terus beradaptasi tuh kodok. Nggak akan langsung loncat. Ini ilmiah nih, cek kawan-kawan. Ini ilmiah, nggak ngomong bohong, nggak ngomong kosong. Ini ilmiah. Jangan sampai kita kayak kodok itu kawan-kawan, nyaman, terus kita beradaptasi. Manajemen mau begini, kita ikutin adaptasi. Manajemen mau begitu, kita ikutin adaptasi atas nama harmonis. Pada saatnya kodok tuh nggak sadar kapan dia harus mulai melompat. Karena kalau nggak melompat dia mati sama air mendidih. Kekuatan tubuhnya udah nggak mungkin lagi bisa nyaman menyaingi suhunya air mendidih di atas kompor itu. Sama kayak kita begitu kawan-kawan, hati-hati. Nyaman dengan kondisi yang ditimbulkan oleh perusahaan mungkin. Nyaman dengan privilege yang diberikan oleh perusahaan mungkin. Apalagi tanpa mempedulikan anggota, kesejahteraan anggota. Manajemen bilang begini, kenaikan besok begini, sedikit aja begini. Ketua PUK, ya setuju, demi harmonisasi, udah menjual kepalanya anggota tuh. Hati-hati kawan-kawan, jangan nyaman. Jangan juga terpedaya. Pemimpin harus cerdas, jangan mudah terpedaya. Kuda Troy atau Troy, film Troy tahu pernah lihat kawan-kawan? Tahu kan dikasih hadiah kuda kayu besar. Di dalamnya apa? Pasukan musuh. Terpedaya kita, padahal apa yang dikasih ke kita selama itu jebakan yang suatu waktu bisa menghancurkan tubuh kita, diri kita, organisasi kita, PUK kita. Hati-hati kita sebagai pemimpin, kawan-kawan. Jangan mudah, jangan permisif, jangan terpedaya, jangan lagi bermesraan, bahkan jangan pernah merasa nyaman. Kita punya tanggung jawab. Selanjutnya, kawan-kawan, hidup itu pilihan. Kawan-kawan sudah memilih nih menjadi anggota FSMI, kemudian kawan-kawan lagi memilih lagi untuk jadi anggota Garda Meta. Ya ayo kita jalankan dengan sehormat-hormatnya pilihan kita itu. B, C, D. B, birth. C, choice. D, die. Di antara huruf B sama D ada C, choice. Di antara birth, kehidupan, sama D, die, death, kematian, ada huruf C, choice, pilihan. Kita yang milih jeda antara kehidupan kita sama kematian kita di 60 tahun mendatang, apa yang mau kita isi. Kegiatan apa yang mau kita isi untuk menambah pundi-pundi kebaikan kita untuk bekal kita nanti di yaumil akhir nanti. Langkah-langkah apa mengisi kehidupan kita, apakah asik masuk dengan diri saya sendiri atau kita bisa bermanfaat buat orang lain. Kawan-kawan sudah menentukan jalan sebagai seorang Garda Meta. Ayolah, jalankan sehormat-hormatnya, sebaik-baiknya pilihan hidup kawan-kawan. Jangan pernah pedulikan orang. Biasa, kalau orang mau ngomong apapun biasa, fokus saja.
Tanamkan nilai luhur yang gampang aja. Saya pengen berbuat kebaikan buat diri saya minimal, dan mungkin kalau ada buat orang lain. Itu saja kalau saya, jujur aja, nilai luhur yang saya tanamkan itu aja. Sampai nanti hayat di kandung badan, masih selama hayat masih di kandung badan, saya pengen berbuat kebaikan. Nilai luhur yang saya tanamkan itu aja. Fokus terhadap nilai itu. Persetan orang mau ngomong apa, kawan-kawan, jangan pedulikan. Gak penting orang mau ngomong apapun. Urus aja diri mereka sendiri, kita urus diri kita. Fokus pada nilai luhur kita, pada semangat kita untuk menjalankan sumpah kita sebagai anggota Garda Metal. Lu mah bisa aja cuma seminggu sekali, sebulan sekali, biarin. Karena memang itu kemampuan kawan-kawan sementara ini, nggak apa-apa. Nggak usah pedulikan kata orang. Yang penting kawan-kawan memang sudah berusaha nih, jangan bohongin diri sendiri. Karena yang tahu sekali lagi kekuatan kawan-kawan jujur atau tidak untuk melaksanakan sumpah itu, ya kawan-kawan. Ternyata kawan-kawan cuma bisanya sebulan sekali atau event-event tertentu, silahkan jalankan. Selama kawan-kawan terus mau berusaha untuk lebih baik lagi, jangan stuck. Kalau stuck nggak bisa. Karena militansi itu terus harus dirawat kawan-kawan. Perahu, sebuah perahu. Itu bisa ngambang, bisa berjalan bukan air di sekitarnya. Tapi kalau kita nggak bisa mengendalikan air itu, maka air itu sendiri nanti akan merusak perahu itu, kawan-kawan. Sama diri kita. Ini orang di sekitar kita nih pengaruh nih terhadap diri kita, baik keburukan maupun kebaikan. Bisa nggak kita mengendalikan itu? Kalau kita nggak bisa mengendalikan orang di sekitar kita, itu akan menghancurkan diri kita sendiri seperti perahu tadi. Sama. Nggak usah pedulikan kata orang. Kawan-kawan sudah dibuat, sudah dididik sebagai perahu yang kalau Benazir Bhutto bilang, perahu itu, Garda Metal itu dididik bukan untuk diam di PUK, bukan untuk melipat itu PDL taruh di lemari, bukan, tapi untuk mengarungi lautan luas. Supaya apa? Supaya tahu dia kuat nggak ngadepin badai di lautan. Benazir Bhutto sampaikan. Bukan untuk bersandar di pelabuhan, bukan. Perahu itu dibuat untuk mengarungi lautan. Berusahalah kawan-kawan, karena memang jalan hidup kawan-kawan, pilihan kawan-kawan sudah kawan-kawan tentukan, yaitu menjadi anggota Garda Metal. Jalankan sehormat-hormatnya, sebenar-benarnya, tanamkan nilai luhur di pikiran kawan-kawan semua, di hati kawan-kawan semua. Jangan pedulikan kata orang. Nah, kenapa kamu tadi ikut sholat maghrib? Males ya? Sholat maghrib isinya cuma orang-orang main perang sarung, main ketok-ketok gituan doang. Males saya? Gitu ya. Oke. Nanti kalau kamu pas ajar isya, kamu ke masjid lagi bawa di gelas yang isinya air penuh. Dibawa lama. Baliklah setelah isya. Tanya bapaknya. Apa yang kamu lihat tadi di sana? Wah, bagaimana saya bisa ngelihat ya, orang saya sibuk sama ngebawa gelas ini supaya nggak tumpah. Itu nak. Fokus aja sama tujuan kamu, sama nilai luhur kamu, nggak usah perhatikan orang. Itu filosofis arti yang bisa kamu ambil dari ini, kata ayah. Fokus aja kamu dengan tujuan kamu, nggak usah perhatikan orang-orang di sekitar. Hancur kita. Karena penderitaan manusia itu yang paling berat adalah selalu mendengarkan omongan orang. Cek. Ilmiah. Riset di dunia. Ilmiah. Udah saya ngomong bohong. Penderitaan kita sebagai manusia itu karena terlalu mendengarkan apa kata omongan orang. Selama kita memang berniat baik, jalankan saja tanpa peduli omongan orang. Selanjutnya kawan-kawan, kita harus berempat, apalagi sebagai pemimpin. Apa itu berempat? Pertama beriman. Beriman terus tolak ukur parameter yang paling gampang. Mohon maaf karena saya muslim, ya bagi saya parameter yang paling gampang sholat. Berjuang di jalanan begini, minta sama pengusaha ngemis sama pengusaha, tapi nggak ngemis sama yang maha kuasa. Muqallibal qulub, pembolak-balik hatinya pemerintah sama penguasa. Nggak kita minta. Terus buat apa lu capek-capek di jalanan? Ngemis-ngemis sama pengusaha sama penguasa. Lu nggak minta sama yang maha kuasa dengan sholat lu. Buat apa jadi pemimpin kayak seperti itu? Mau kayak apapun, kata Gus Bah, kata Uwas, sholat yang penting.
Mau diterima atau enggak lu sholat. Karena itu parameter paling gampang keimanan kita dilihat. Nggak ada yang lain. Dan tindakan yang paling gampang pun kita lakukan. Sebagai muslim misalkan puasa, berat, lapar pagi sore. Haji, uang 200 juta, roda. Atau mungkin 75 juta, reguler. Berat. Sholat, 3 menit selesai. Apa yang berat? Pemimpin guru nggak pernah sholat. Saya bukan orang yang tadi aja saya sholat 5:30. Karena baru tidur jam 3:30. Gak apa-apa, yang penting sholat. Bodoh amat orang mau ngomong apa, nggak ngaruh lu. Ini gua sholat sebentar banget. Sebentar aja banyak orang yang nggak mau sholat. Lu sholat sebentar amat, sebentar aja banyak yang nggak mau sholat. Padahal dia pemimpin yang ngomongnya wah kemana-mana begini. Ayo, kita sebagai pejuang, yuk mintanya sama yang Maha Kuasa dulu melalui sholat kita. Jangan ngemis-ngemis, nangis-nangis ke pengusaha di aksi panas-panasan, hujan-hujanan, nginep-nginepan bahkan. Tapi sama yang paling logis nih, sama yang punya itu manusia pengusaha sama manusia penguasa, nggak kita minta. Zat yang bisa membolak-balikkan hati manusia, nggak kita minta lewat sholat kita. Coba pikir nalar deh. Sama manusia kita ngemis-ngemis, sama yang punya manusia kita nggak minta. Melalui doa-doa kita, melalui sholat kita. Yang kedua, beradab. Gak mental mau seperti apapun lagunya di lapangan, clear. Bercanda mau kodak sama kawan-kawan anggota, clear, nggak ada masalah. Tapi ingat, adab itu tetap harus dijaga. Semua ada batasnya di atas muka bumi ini. Bercanda sekalipun ada batasnya. Nggak ada yang tidak ada batasnya di atas muka bumi ini, kawan-kawan. Termasuk adab. Cek. Apa yang nggak ada batasnya di muka bumi ini? Jabatannya Bung Said Iqbal pun ada batasnya. Sabar. Umur saya pun ada batasnya. Sabar kalau menggantikan saya sebagai seknas. Sabar. Ada batasnya di atas muka bumi ini. Semua kekuasaan apapun itu ada batasnya. Termasuk adab. Jangan mentang-mentang Bung Casinyo enak diajak dia, kepalanya lagi pegang begini lah. Jangan beradab. Tapi ingat juga, adab harus kita berlakukan untuk semua orang. Bukan cuma adab kita lakukan untuk orang-orang yang punya jabatan. Itu namanya bukan adab, tapi penjilat. Hati-hati kawan-kawan. Gak perlu feodal. Biasa aja. Apalagi pemimpin-pemimpin lapangan, saya pikir gak berpikir feodal. Berpikirannya gak feodal. Kok feodal? Zaman penjajahan dulu yang nyediain air. Gak penting gitu-gituan. Yuk sama-sama kita bergaul dengan sebenar-benarnya. Berdasarkan adab yang kita punya masing-masing. Dengan budaya, dengan kearifan lokal di masing-masing daerah. Dan kawan-kawan, adab yang paling penting adalah adab kita terhadap orang yang lebih tua dari kita. Apalagi terhadap walidain kita, orang tua kita, kedua orang tua kita. Kita kan masih muda nih. Insya Allah sekali lagi yuk kita berdoa kepada Allah semoga bapak ibu kita yang masih bersama kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan kelapangan alam kuburnya dan nanti masukkan bersama barisan orang-orang yang beriman ke dalam surganya. Amin. Ayolah, kita ini berjuang di lapangan, minta ngemis-ngemis ke pengusaha, ke manusia. Tapi sama orang tua kita nggak beradab, nggak punya adab gitu. Adab apa? Banyak. Birrul walidain itu banyak. Birrul walidain, berbuat baik, berbakti pada orang tua itu banyak. Wujudnya, ekspresinya itu banyak. Sebagai pejuang, kalau nggak punya adab khususnya terhadap orang tua, nggak berkah apapun yang kita lakukan kawan-kawan. Beruntunglah kawan-kawan yang bapak ibunya insya Allah diberikan kesehatan terus selalu bersama kawan-kawan setiap hari itu doa atau mengalir dari ubun-ubun kawan-kawan sampai ujung jempol kaki tuh. Yang udah mendahului nggak ada lagi itu doanya kawan-kawan. Tinggal kawan-kawan lah yang mendoakan beliau-beliau itu. Tapi yang masih bersama kawan-kawan tuh mengalir doanya dari ubun-ubun ke ujung kaki kita. Gimana lagi kok kita nggak mau beradab sama mereka? Banyak cara kita beradab sama mereka kawan-kawan. Saya mengajarkan ini supaya kita dapat berkah.
capek-capek, panas-panasan, hujan-hujanan segala macam, minta ngemis segala macam buat orang lain, sama diri kita, tapi kita nggak beradab sama orang tua, nggak berkah sampai manapun. Selanjutnya kawan-kawan, yang ketiga berilmu. Nggak cukup kita cuma ngadelin otot, kita harus ngadelin otak. Pemimpin udah bodoh, membodohi pula. Pemimpin bodoh diajak ke sini nih, karena panik, mungkin karena panik lihat situasinya sama pihak-pihak yang memang pengen organisasi ini pecah. Begini aja, ikut aja tuh pemimpin kayak begitu. Bodoh itu namanya. Yuk gabung aja sama ini, bikin aja, gugatan segala macam. Nggak berpikir jernih, karena nggak punya pengetahuan, bodoh. Udah bodoh, membodohi pula. Kita tetap di jalur ini. Sampai kapanpun kita tetap di kapal ini, kita nggak akan keluar dari kapal ini. Nggak taunya dia punya rencana mau pindah kapal. Apa itu nggak membodohi? Itu panutan-panutan pemimpin-pemimpin kita. Jadi, kalau nanti kawan-kawan jadi pemimpin jangan bodoh dan jangan udah bodoh membodohi pula. Dosa besar kawan-kawan. Berilmu, makanya belajar, yuk belajar kawan-kawan. Belajar tuh harus lewat bangku sekolahan kok. Banyak cara-cara kawan-kawan bisa belajar tuh, buka HP 2 detik, buka tuh dola apa? AI atau segala macam, googling, kawan-kawan Yahoo, googling, TikToking, apa namanya, langsung ada di situ. Kalau kawan-kawan mau belajar. Yang keempat, kawan-kawan, beramalia. Menjalankan nilai luhur kawan-kawan sebagai garda mental, berbuat baik kepada sesama, bermanfaat bagi manusia lainnya, sebaik-baiknya manusia itu. Ayo kita jalankan berempat itu. Beriman, beradab, berilmu, dan beramalia. Karena kita punya kesempatan sebagai garda mental untuk bisa menjalankan itu semua, kawan-kawan. Kawan-kawan sudah beruntung sebagai anggota garda mental punya kesempatan itu. Kalau anggota nggak dipaksa, terserah mereka. Tapi kalau garda mental punya kesempatan itu, karena dituntut sebagai kewajiban, sebagai menjalankan sebagai sumpah. Terakhir kawan-kawan, sekali lagi jangan bosan. Kita berlakulah sebagai ban. Tahu ban? Ban apa? Ban apa aja? Ban itu pasti bentuknya bulat. Mau ban apa aja bulat. Mau bannya pesawat tempur J-35 yang kemarin ngantem Venezuela, atau dipakai sama Amerika buat ngantem, dipakai sama Israel ngantem Iran, sampai gerobak busuk di pasar Mojosari sana, itu bentuknya bulat. Konsisten bulat. Garda mental tuh harus konsisten. Mau ngomong sama siapapun, ngomong sama Cak Sinyo, ngomong sama Korwil, ngomong sama Mbak Eka, sama Bung Adian, ayah! Jangan mencela-mencela, ngomong sama Bung Korwil atau Bung Sinyo ngomongnya A, sama Bung Adian sama Mbak Eka ngomongnya B. Konsisten, bulat. Garda mental tuh harus konsisten. Konsisten berjuang, konsisten berkata, konsisten berlaku, lisan dan perbuatan konsisten. Garda mental. Mengaku anggota garda mental konsisten, laksanakan sumpahnya, laksanakan kewajibannya, konsisten. Ban yang pertama filosofi. Yang kedua, korporatif, bisa diajak kerjasama. Garda mental harus bisa dikerjasama. Ban, ngerem, kata Rem. Ngerem ban, berhenti. Ban ngacir, kata Gas, ngacir dia. Ban. Apalagi kita cuma garda mental, harus tunduk patuh pada perangkat kita. Karena beliau-beliau itu orang tua kita di organisasi ini, skupnya, konteksnya di organisasi. Beliau-beliau orang tua kita. Siapa yang mau kita dengar kalau bukan beliau-beliau itu? Mau nurutin kata siapa, instruksi siapa? Terlepas itu ada kekurang setujuan itu, entar dulu, samina wa ta'na dulu. Karena pemimpin itu pasti kalau punya keputusan udah dipikirkan baik buruknya. Biarkan saja mereka dengan keputusannya, ingat keputusan itu dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Yang Maha Kuasa. Kita sebagai garda mental jalankan saja. Kooperatif.
Jangan mentang-mentang Garda Metal semaunya kita sendiri. Enggak, gua ngatur diri gua sendiri. Nggak bisa. Kita ini cuma pilar, kawan-kawan. Pilarnya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Apapun itu ada perangkatnya masing-masing, di jenjang masing-masing sebagai orang tua kita. Kemudian kawan-kawan, ban itu kuat. Ban itu kuat. Dari semua komponen di kendaraan yang paling kuat itu ban. Mau kendaraan itu kosong, mau kendaraan isi. Yang paling menderita itu ban. Mobil motor diisi karung, ban itu yang paling menderita. Mobil diisi karung, puluhan karung, ban itu yang paling menderita, tapi dia kuat. Dia udah mengazamkan dirinya, saya ini unta rahillah. Unta beban di padang pasir sana. Saya ini unta rahillah. Saya terima kodrat saya sebagai Garda Metal harus kuat menanggung ini semua. Karena namanya kewajiban saya. Itu Garda Metal, kawan-kawan. Kuat. Terima itu sebagai kodrat. Kalau kawan-kawan mengaku sebagai Garda Metal. Jangan ngeluh. Udah gak ada masa ngeluh. Udah lewat. Udah gak ada kawan-kawan masa ngeluh di Garda Metal. Udah lewat. Sekarang jalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Demi kemajuan Mojokerto. Demi kemajuan Trahnya Mojopahit. Demi kemajuan anak cucu kita nanti kok. Nggak usah ngeluh. Kemudian kawan-kawan tegar. Ban itu komponen yang paling pertama ngadepin setiap jalanan. Motor, mobil sama. Kalau arah mana, cangar segala macam tuh yang jalan yang mau naik turun, yang mau itu berlubang-lubang, yang mau itu tanah lumpur segala malam, ban yang paling ngerasain. Yang duluan ngerasain di komponen kendaraan itu ban. Tegar dia tetap. Dia terima takdirnya, memang saya yang harus menanggung derita ini. Saya siap menanggung derita ini sebagai ban. Jangan ngeluh, sekali lagi nggak perlu ngeluh. Udah nggak penting ngeluh. Semua kita sama-sama kalau dibilang menderita ya menderita, karena memang itu sudah jalan hidup kita, sudah pilihan kita tadi. Hidup adalah pilihan. Terakhir kawan-kawan, ban itu kawan. Rendah hati, tawadu, nggak mau sombong. Komponen yang lain dalam kendaraan mobil, wih bagus banget ini interior dan dashboardnya, kacanya, jok-joknya, dipuji. Ban nggak pernah dilihat, tapi ban terus menjalankan kewajibannya sebagai ban. Tegar saat menjalani apapun medannya, kuat supaya dibebani dengan apa saja. Ban, kawan-kawan, tawadu, begitu pun Garda Metal. Tawadu aja, nggak usah sombong. Pernah dengar nama Tenzing Norgay? Sir Edmund Hillary. Pada saat mencapai puncak Everest, orang pertama di dunia yang mencapai puncak Everest pertama kali. Sir Edmund, namanya Edmund Hillary, warga negara kebangsaan Selandia Baru. Sir itu didapatkan setelah beliau berhasil mencapai puncak Everest. Pada saat perjalanan sebagai suku Sherpa, Tenzing Norgay namanya, suku Sherpa bilang, nggak usah diterusin. Hei Edmund, kalau diterusin nanti akan ada longsor sebentar lagi. Pertamanya Edmund ini merasa dia yang berkuasa, nggak mau dengerin ini, nggak lama betul, longsoran salju. Kemudian pada saat turun, ini baca ceritanya kawan-kawan, ada biografinya. Pada saat turun, wartawan itu udah semuanya udah siap di bawah, turun mengelilingi Edmund Hillary ini. Edmund Hillary ditanya apa? Kesulitan apa yang Anda hadapi pada saat menaklukkan Everest? Kata Sir Edmund Hillary apa? Yang paling sulit adalah menaklukkan diri saya sendiri. Tadi kejadian tadi. Kalau dia nggak bisa menaklukkan dirinya sendiri, korban longsoran salju itu dia sama Tenzing Norgay. Tahu pada saat si Edmund Hillary dikelilingi oleh wartawan itu, Tenzing Norgay ada di mana? Ada di pojokan. Datangin satu wartawan, hei Tenzing Norgay, kenapa Anda di pojokan ini? Kalau Anda mau, Anda lah sebetulnya orang pertama yang mencapai puncak Everest, bukan Edmund Hillary. Karena Anda sebagai guide pada saat itu pasti Anda ada di depan untuk mengguide Edmund Hillary. Anda bisa seperti itu. Hei wartawan, saya hidup di atas muka bumi ini memang sudah ditakdirkan sebagai pengantar orang menuju sukses mencapai puncak Everest. Saya terima takdir saya tersebut. Kata Tenzing Norgay. Itulah Garda Metal, kawan-kawan. Nggak perlu validasi. Jadi orang belakangan aja nggak perlu
Kapolra gemerlap segala macam untuk menunjukkan diri saya nih yang sudah berjasa di organisasi. Jangan pernah. Tawadu saja, di belakang layar saja, nggak penting kawan-kawan. Dunia tahu gunung itu tinggi, dunia tahu laut itu dalam. Nggak perlu validasi kita, nggak perlu. Tawadu saja. Itu kawan-kawan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Sekali lagi saya disclaimer, kalau ada nasihat, pesan itu juga saya berlakukan diri saya, buat diri saya. Kalau kawan-kawan menemui saya nggak sesuai dengan lisan dan perbuatan saya, kawan-kawan tegur aja. Kalau nggak berani sampaikan ke Casinya atau Cak Marwil. Itu saja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan bagi untuk kita semuanya. Saya pun memotivasi diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bung Isneni, luar biasa sekali. Ada beberapa yang saya catat dari sekian banyak tadi. Jadi satu, pemimpin itu harus mengutamakan yang namanya persatuan. Yang kedua, taat hukum pasti. Ketiga, pemimpin jangan pernah sombong dan congkak, harus menerima masukan apapun itu bentuknya. Yang keempat, sekali lagi kepada rekan-rekan anggota Garda Mental, ayo bangun dari tidur panjang, dari selama ini dikasih fasilitas yang luar biasa. Ingat, harmonisasi boleh, tapi tetap pada posisi serikat pekerja. Anggota Garda Mental juga harus permisif, jangan bermesraan dengan pengusaha. Ada lagi juga anggota GM harus 4P dari beriman, beradab, berilmu, dan juga ada yang terakhir filosofi ban. Semoga kita semua melalui sambutan dari Bung Isna ini menusuklah hati kita. Jadi tanggal 1 Mei kita semua istiqomah untuk hadir dalam perjuangan Mei tersebut. Siap? Ya. Baik, sebelum acara kita tutup, saya minta bantu untuk Bung Bani untuk memimpin doa sebelum kita tutup. Monggo Bung Bani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kawan-kawan semua, setelah kita menundukkan kepala kita, merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa memohon pada Allah semoga Allah menjaga organisasi ini, organisasi FSPMI, agar tetap berdiri ila yaumil qiyamah. Dan semoga Allah selalu melindungi kita saat kita menjalankan aksi. Semoga selalu diberikan keselamatan, keberhasilan, dan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa semoga para pemimpin buruh yang bersama kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang, kesehatan, dan setiap perjuangan beliau dicatat sebagai amal ibadah. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين في نعمنا وإكافة سيدنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعلي سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم